Kejadian pasal 2. Maka selesailah penciptaan seluruh alam semesta. Pada hari yang ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaannya itu, lalu ia beristirahat. Maka diberkatinya hari yang ketujuh itu dan dijadikannya hari yang khusus, karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Itulah riwayat penciptaan alam semesta ketika Tuhan Allah membuat alam semesta. Belum ada benih yang bertunas dan belum ada tanam-tanaman di bumi, karena Tuhan belum menurunkan hujan dan belum ada orang untuk mengerjakan tanah itu. Tetapi air mulai merembes dari bawah dan membasahi permukaan bumi. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya, maka hiduplah manusia itu. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur dan ditempatkannya di situ manusia yang sudah dibentuknya itu. Tuhan Allah menumbuhkan segala macam pohon yang indah yang menghasilkan buah-buahan yang baik. Di tengah-tengah taman tumbuhlah pohon yang memberi hidup dan pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebuah sungai mengalir dari Eden membasahi taman itu, dan di luar Eden sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Sungai itu mengalir mengelilingi tanah Hawila. Di situ terdapat emas murni dan juga wangi-wangian yang sulit diperoleh serta batu-batu permata. Sungai yang kedua bernama Gihon, airnya mengalir mengelilingi tanah Kus. Sungai yang ketiga bernama Tigris dan mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat bernama Efrat. Kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Tuhan berkata kepada manusia itu, "Engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon di taman ini, kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga." Lalu Tuhan Allah berkata, "Tidak baik manusia hidup sendirian, aku akan membuat teman yang cocok dan untuk membantunya." Maka ia mengambil sedikit tanah dan membentuk segala macam binatang darat dan binatang udara. Semuanya dibawa Allah kepada manusia itu untuk melihat nama apa yang akan diberikannya kepada binatang-binatang itu. Itulah asal mulanya binatang di darat dan di udara, mendapat namanya masing-masing. Demikianlah manusia itu memberi nama kepada semua binatang di darat dan di udara, tetapi tidak satu pun di antaranya bisa menjadi teman yang cocok untuk membantunya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak, dan selagi ia tidur, Tuhan Allah mengeluarkan salah satu tulang rusuk dari tubuh manusia itu, lalu menutup berkasnya dengan daging. Dari rusuk itu Tuhan membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. Maka berkatalah manusia itu, "Ini dia orang yang sama dengan aku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kunamakan dia perempuan karena dia diambil dari laki-laki." Itulah sebabnya orang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu.